Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal eh, masa pemakaian oli. Sorry. Ya itu penulis bahas juga. Tapi penulis ingin bahas soal kekentalan dengan suhu, dengan lingkungan. Ya sebelumnya pernah penulis bahas. Sekarang mau bahas lagi karena PCX ini loh, kok yang di Australia kok bilangnya kekentalan itu disesuaikan dengan suhu. Ini buku manualnya Honda loh ya, resmi, Honda resmi. Buku manualnya Honda, tapi bukan yang di Indonesia, tapi di Australia. Sama-sama Hondanya Honda PCX 150. Nah, masalahnya mengapa kok kita ini disarankan pakai 10W30 ya? Kalau yang di mana? Di Jepang jelas. Sebelumnya juga penulis sudah bahas. Di Jepang itu disuruh pakai oli, rekomendasinya loh ya. Oli Honda Ultra 10W30. Sorry, Honda Ultra E1 10W30. Olinya oli mineral ya. Ada sintetik, ada yang mineral. Yang sintetik kalau nggak salah namanya S9 ya. Penulis nggak ngerti mengapa kok yang direkomendasikan kok yang mineral ya untuk PCX 150. Ya mungkin mesinnya mesin ya, mesin kurang modern ya, masih teknologi 93 ya. Enggak sih juga sih. Olinya sendiri yang direkomendasikan API SL, cuma di buku manual itu boleh mulai dari API SG. Ini ya, tarikan bawah enak kompresinya. Nggak tahu ini gara-gara meserannya atau gara-gara sado ya. Penulis kan sekarang lagi pakai sado. Tarikan bawah kayak lebih mantap. Biasanya nggak kayak gini walau pakai mineral dan pakai shell super ya, bensinnya shell super. Jadi unik ya, yang PCX ini rekomendasinya oli mineral. Wis nggak ngerti lah kenapa. Yang jelas oli mineral pun enggak jelek, cuma kalau oli mineral kekentalannya 10W30 itu yang agak meragukan, karena biasanya mengandalkan aditifnya kebanyakan, aditif viscosity index improver, aditif yang lain-lain kebanyakan, jadinya nggak sip tariannya. Lepas dari itu, rekomendasi di Jepang adalah 10W30. Di Indonesia gimana? Di Indonesia 10W30 juga. Maaf tapi penulis nggak pernah lihat buku manualnya PCX ya. Orang itu kalau sharing jarang pakai buku manual ya. Entah ada apa enggak yang sharing buku manual. Kalau ada penulis posting. Jadi apa ya, mungkin perlu bahas juga ya, perlu lihatkan buku manual sekali-sekali. Bagian yang penting ya biar ada referensi lah, biar nggak kayak penulis ini
pengen lihat sih apa sih dalamannya buku manual itu. Soalnya ya orang yang nggak punya motornya jadi penasaran kan kadang ya. Penulis punyanya manual Honda Beat, manual Lex 2, manual apa namanya, PCX ya, PCX NMAX 2018. Nah, nanti penulis share untuk ya simpanan masa depan lah ya, moga-moga ada vlogger lain yang juga sharing buku manualnya PCX kayak apa, kayak biar lengkap lah ya. Jadi terus PCX lokal itu rekomendasi olinya anu ya, apa namanya, 10W30 kayaknya. Merek apa? Jelas merek AHM. Cuma kalau PCX biasanya diarahkan ke SPX sama bengkel ya, yang pemilihnya juga mesti biasanya pilih yang SPX. Kalau sebenarnya MPX kayak yang di Jepang pun ya nggak masalah loh, toh kualitasnya sama-sama jelek. Oh, udah ada buktinya ya, penulis sudah pernah posting sebelumnya ya, yang oli 10W30 nya Honda itu kualitasnya sama jeleknya dengan yang anu kan, yang sintetik, sama jeleknya dengan yang mineral ya. 2000 km sudah hancur kekentalannya, sudah enggak kental lagi, sudah berubah jadi 0W20. Di video penulis ya, yang bukti bahwa oli itu cuma tahan 2000 km ya. Kalau ya mungkin kalau nggak lupa penulis sertakan lah, penulis nambah isi, nambah konten itu ya harus baca, harus lihat lagi mulai dari awal ya. Kebetulan penulis ngerekamnya nggak bisa nambah bookmark. Wah, untung pulang agak cepet nih, mendung. Ya, wis terus. Olinya ya tentu oli ya biasa. Yang sering jadi bahasan penulis adalah mengapa kok 10W30? Oh ya, apa nggak sadar bahwa 10W30 itu rekomendasi untuk negara Jepang, iklim Jepang. Kok nggak ada bedanya dengan Indonesia? Indonesia kok ngeplek sama persis karo Jepang? Nggak masuk akal itu. Lagi pula, kenapa kok nggak nunjukkan peruntukan suhu? Jadi oli itu kan harusnya disesuaikan dengan suhunya. Kekentalan oli itu disesuaikan dengan suhunya. Kalau suhu kental, kalau suhunya sekitar tinggi, olinya ya harus kental. Karena apa? Ya kalau suhu lingkungan tinggi, ya suhu yang oli yang di mesin juga tinggi. Apalagi ya yang PCX 160 ini rencananya pendinginan piston bakal dibantu oleh oli mesin juga. Jadi biasanya oli itu nggak pernah menyentuh belakang piston, paling cuma di ringnya tok, di pinnya, di samping-sampingnya itu, terus kesapu tapi ya di ke dinding silinder. Nah sekarang kok jadi ikut ke piston juga, semprot langsung ke piston, kan jadi lebih mudah panas olinya, karena olinya langsung disemprotkan ke piston, padahal piston itu panas sih. Oli encer itu kelemahannya apa sih?
Film strength. Film strength itu apa? Kalau makin encer olinya, itu film strength-nya makin payah. Kemampuan untuk melapisi mesin itu makin payah. Jadi bukannya makin licin ya, licin itu ada batasnya. Licin itu biasanya mengacu ke kecepatan tinggi. Jadi efek oli licin, efek oli encer, efek positif oli encer itu terasa terutama ketika oli masih bisa melindungi mesin, masih bisa melapisi permukaan logam yang saling bergesekan. Yang bisa membantu kekuatan oli itu adalah bila pergerakan antara komponen itu cepat, bila tekanan antar komponen ini lemah, dan satu lagi kekentalannya olinya tinggi. Bahan oli juga ada pengaruhnya ya. Ini hubungan antara yang polar dan non polar. Bukan non polar, polar semua, tapi polarnya ada yang polarnya sangat, ada yang lemah. Bahan oli yang polarnya lemah itu contohnya ya yang sintetikan, yang contohnya PAO, yang contohnya gas to liquid, Shell Purplus itulah. Itu contoh yang oli film strength-nya lemah. Yang film strength-nya kuat itu contohnya ester, minyak nabati. Dan yang masih cukup bagus adalah grup 1. Grup 2 itu sudah antaranya grup 3 dengan grup 1 film strength-nya. Makin murni bahan olinya, makin lemah daya pelarutnya, makin lemah film strength-nya. Film strength ini adalah ya hal yang paling pokok ya. Hal yang paling pokok dalam perlindungan mesin. Kalau film strength-nya lemah, dalam kondisi jalan cruising kayak gini mungkin nggak berasa, tapi begitu digas kan ngeget ngok gitu ya, komponen-komponen saling dipaksa bersentuhan, tekanan makin meningkat. Nah itu yang bikin lapisan olinya jadi nggak kuat untuk nahan kalau kekentalannya terlalu sedikit. Gampangnya itu ya kalau pelan itu dilihat berisik atau enggak. Gampangannya kalau ngecek olinya film strength-nya cukup atau enggak gitu. Dipakai idle, ada suara kayak amplas apa enggak. Terus dipakai gaspol, kencang banget, itu terasa kehambat atau enggak. Begitu dipakai di RPM rendah terasa engine brake itu meningkat, terus kerasa suara kayak amplas. Nah itu sudah enggak kuat. Ya di PCX 150 aja penulis merasa oli 10W30 itu kurang bagus. Yang bawaan loh ya, terutama apalagi. Kalau yang mahal-mahal ya sudah ada aditifnya lah. Aditif anti ausnya lebih bagus lah. Nggak cuma bondo moli tok, molybdenum disulfide, tapi ya yang lain-lain itu yang penting juga. Enaknya sih mesin PCX itu mesin besi ya.
Jadi masih kuat lah dibanding dengan di hasil silindernya Yamaha. Jadi di hasil itu aja levelnya sudah di bawahnya Nikasil. Nikasil itu yang punyanya Kawasaki. Jadi di hasilnya aja udah di bawahnya Nikasil itu Suzuki ya. Di bawahnya Nikasilnya Suzuki. Apalagi sekarang katanya Nikasilnya makin sedikit. Wis makin parah. Terus enak ngisi bensin kapan ini, mau hujan. Terus itu yang pertama adalah film strength. Jadi film strength kan jelas penting ya. Oh iya, soal film strengthnya ada hubungannya dengan suhu juga ya. Suhu makin tinggi, oli itu makin encer, iya kan? Wajarnya gitu. Ada yang namanya HTHS, ada yang namanya Viscosity Index Improver. Itu bukan membuat olinya lebih kental daripada pada saat dingin, enggak. Olinya tetap encer, lebih encer daripada ketika dingin, cuma jadi enggak terlalu encer. Jadi Viscosity Index Improver itu dipergunakan untuk biar olinya enggak terlalu encer. Jadi itu intinya, biar oli nggak terlalu encer. Tapi yang namanya Viscosity Index Improver itu ada kelemahannya, gampang terurai, gampang kisut oleh RPM tinggi. Kalau sudah kisut ya sudah. Kalau sudah kisut itu olinya nggak bisa kental lagi. Ya encer ya tetap encer, nggak makin kental, nggak jadi nggak sesuai lah. Nanya ngisi bensin enggak nih Jadi intinya itu ya film strength penting itu pertama karena kekentalan itu penting. Apa tadi bahasnya? 10W30 itu kelemahannya karena film strength-nya kurang, karena kekentalannya kurang. Terus yang kedua adalah yang tadi itu yang hubungannya dengan suhu itu nanti lagi sih. Yang kedua adalah penguapan. Oli lebih encer itu lebih mudah menguap. Itu hukum kimia ya. Oli kental susah menguap, oli encer mudah menguap, oli kental susah membeku, oli encer mudah membeku, ya kira-kira kayak gitulah. Ya apa ya, mudah menguap ini merupakan masalah juga ya. Jadi kalau orang sudah mulai pakai oli encer pasti ada keluhan, oh oliku mudah menguap. Oh gimana ya cari oli yang nggak mudah menguap itu.
Jadi oli encer itu lebih mudah menguap, itu sudah fakta ya. Penguapannya itu kalau dicontohkan ekstrim ya, ada contoh dari GTL itu, peningkatannya bisa dari 3 ke 6 ke 12 ke 15% ini ya hitungannya. Jadi kalau 30 bedanya 10W30 dengan 10W40 berapa persen ya? Kayaknya bedanya antara dari 9 ke 12 kalau nggak salah ya. Jadi sorry, yang yang 10W30 untuk bahan yang sama itu 12, yang 10W40 itu 9 kalau nggak salah gitu. Kalau nggak salah gitu, lupa lah, nanti penulis lihat kalau ada. Jadi yuk tumpuk-tumpuk ya penyakitnya kalau pakai 10W30 itu. Ini belum bicara soal suhu ya, soal suhu udara, soal temperatur. Kalau soal suhu udara, gimana suhu lingkungan sekitar itu berpengaruh kepada kemampuan oli. Ya kita coba, mungkin ya kalau pemirsa sering berkendara naik motor ya, antara malam hujan-hujan dengan kalau kalau siang-siang itu kok rasanya mesin suaranya kasar gitu ya. Kalau dipakai berkendara siang-siang kok suara mesin kasar. Kalau dipakai waktu subuh-subuh atau waktu hujan-hujan kok halus suara mesin ya. Itu efeknya dari suhu terhadap kemampuan oli. Itu aja udah jadi ya, udah jadi pedoman lah ya, udah bisa jadi bukti bahwa oli encer itu lebih jelek kemampuannya dari sisi film strength. Nah, jadi aneh mengapa kok di suhu iklim Indonesia Honda itu menggunakan rekomendasinya pabrik Jepang. Penulis ya awalnya nggak nemu lah nemunya bukti itu cuma NMAX tok. Sekarang nemu yang PCX. Unik ya, di buku manualnya Honda Australia untuk PCX itu disebut bahwa iya, kalau misalnya suhunya beda, olinya ya harus berubah kekentalannya. Kentalan oli itu harus disesuaikan suhu. Entah mengapa kok yang ngomong gitu cuma Honda Australia tok, Honda Indonesia kok enggak, penulis nggak tahu. Penulis nggak tahu ya mengapa kok sampai ngomongnya begitu. Tapi jelas bahwa di Honda Australia disebut bahwa kalau untuk iklim panas itu harusnya olinya lebih kental. Di situ dilihatkan kalau suhu berapa sampai berapa itu pakai 10W30, kalau suhu berapa sampai berapa itu pakai 10W40, dilihatkan. Jadi ya yang di Australia itu lebih masuk akal lah ya daripada yang dijelaskan oleh Honda Indonesia.
Masa ya oli untuk Jepang sama dengan oli untuk Indonesia? Udara sana apa ya sama dengan Indonesia? Kan beda. Jadi rupanya di Honda pun ada orang yang pinter ya. Nggak semuanya nggak mikir. Ada yang apa namanya? Yang bisa ngerti lah. Iya, wis lah. Mau bicara apa lagi ya? Intinya ya itu. Harusnya Honda Indonesia nirulah kayak yang apa namanya? eh, Honda Australia gitu. Kasih petunjuk bahwa oh ini loh, kalau misalnya suhunya tinggi pakailah yang 10W40. Jadi nggak kayak yang terjadi sekarang, orang pada pakai 10W30. Apalagi oli bawaan yang 1030 itu jelek, nggak karu-karuan. Cuma mentang-mentang HM oil cuma apa, coba tersedia dalam bentuk 10W30, konsumen nggak di apa informasikan untuk pakai oli yang lebih kental kalau misalnya suhunya panas. Ya wis kayak gitu itulah. Ya gitu aja lah yang untuk soal oli, soal apa olinya PCX ya. Ini penulis muter-muter tujuannya biar ya RPM-nya bisa tinggi terus untuk nguji oli. Nah, apa namanya? Yang berikutnya ini yang soal apa penyimpanan ya. Berapa sih lah masa penyimpanan itu? Lama loh, lama. Jadi kalau istilahnya penyimpanan oli itu adalah shelf life. Shelf itu maksudnya rak ya biasanya ya. Life itu ya umur apa bisa di apa namanya dijual, umur apa kalau sudah produk jadi, shelf life. Jadi dari shelf life ini oli itu ternyata cukup lama juga. Ada yang membedakan antara mineral dan sintetik, tapi yang jelas rata-rata ngomongnya 5 tahun. Ada yang 3 tahun, ada yang 10 tahun, tapi rata-rata 5 tahun. Nah yang lebih awet itu apa? Yang lebih awet itu bahan oli. Kalau untuk penjelasan mengapa kok oli itu nggak awet, ini mungkin bisa ditelusuri dari aditif ya. Karena ya namanya oli, kemampuan untuk bisa tetap apa menjaga
aditif itu kan terbatas. Jadi aditif itu kan ngambang ya di oli, larut. Larut itu artinya nggak sampai mengendap. Nah, mungkin dari kemampuan pengendapan ini. Dari catatannya kalau bahan oli bisa lama. Nah, berarti yang bikin nggak lama apa? Aditifnya. Padahal aditif itu biasanya nggak nggak sampai mayoritas ya. Mungkin cuma 50%. Sorry. Kok banyak banget 50%. 15% atau 10% gitulah. Dan beda oli beda-beda masa penyimpanannya. Oli gear itu contohnya. Umurnya lebih pendek. Oli gear. Kalau nggak salah ya, nanti ya penulis sertakan lah. Banyak sumbernya, ada dari Exxon Mobil, ada dari Castrol, ada dari mana lagi. Ya penulis coba sertakan oli-oli yang kita kenal aja lah. Banyak soalnya pabrik oli lain ya. Tapi ya penulis akan coba sertakan yang kita kenal aja, yang terkenal di Indonesia. Ya wes, apa lagi ya, wes lah itu aja ya. Nggak ada bahasan lain. Mau bahas itu ya, jaso diesel, tapi kok agak kurang enak sih. Soalnya banyak orang pakai oli diesel nih. Banyak orang pakai oli diesel. Iya, soalnya gini lah, wis tak ceritakan aja lah. Jadi ada gini yang ngomong membuktikan bahwa pabrikan ini mendukung penggunaan di motor. Terbukti dari sertifikasinya ada jaso MA-nya. Olinya oli Shell Rotella. Di spesifikasi Shell Rotella memang benar ada jaso MA-nya. Ditulis jaso MA. Itu tertulis di bagian spesifikasi approval and recommendation. Jadi nulis ya cobalah cari di jasonya sendiri. Nggak ada ternyata. Nggak ada. Di lembaga jalos.or.jp kalau nggak salah ya. Lembaga yang mengeluarkan sertifikasi jaso. Nggak ada di situ. Terus siapa si orangnya ini ngomong itu kan sudah memenuhi ya. Tapi kan nggak sadar itu cuma klaim pabrikan loh. Klaim pabrikan sepihak, bukan dari jasonya juga. Ya penulis mungkin perlu cari ya, apa bener ini Shell ini terdaftar di jaso juga, karena ada tulisannya jaso DH-2. Bener apa enggak di situ? Yang jelas kalau itu soal klaim pabrikan bahwa itu bisa dipakai motor, itu kan belum pasti. Kita ya harus ya terserah lah mau pakai oli diesel, tapi jangan mengandalkan bahwa kalau spesifikasinya ini gitu bisa cocok. Enggak ya. Jaso sendiri bukan merupakan standar yang ngukur kemampuan oli, tapi ngukur
cocoknya untuk matic atau cocoknya untuk sport. Itu tok. Bukan kalau sudah Jaso MA itu olinya bagus banget itu, enggak. Contohnya lah ya Loop, AM Oil, kedaftar di Jaso. Tapi apa olinya bagus? Enggak bagus. Jadi mau olinya jelek, mau olinya bagus, bisa dapat sertifikasi Jaso. Nah, ini lagi loh. Lawang oli jelek aja bisa dapat Jaso. Ini malah yang Shell Rotella ini nggak dapat Jaso. Gimana sih? Kalau niat bener ya Jasonya ya dibuat yang bener gitu. Jual sebagai oli mesin oli mesin motor sekalian. Karena oli mesin motornya jelek. Penulis sudah coba AX5 jelek. Kalau AX5 jelek, apa ada jaminan Rotella itu bagus? Nggak ada. Yang paling tinggi, jadi penulis sudah coba yang AX5 itu termasuk paling rendah lah. Paling tinggi ada apa? Ultra. Penulis coba Ultra apa? Bagus apa enggak? Jelek. Kalau yang oli khusus untuk motornya aja jelek, ngapain cari oli khusus untuk diesel merek yang sama Shell? Ngapain? Cari merek lain lah yang buat oli motornya lebih jago. Nyari oli diesel kok nyari dari pabrik yang bikin oli motornya nggak becus. Bikin oli motor nggak becus ya belum tentu menjamin ya bisa bikin oli dieselnya sip. Karena tahu oli motornya jelek ya penulis nggak akan pakai oli mobilnya Shell juga. Paling ya sama-sama jeleknya. Sampai ada pembaca ngomong itu mesinnya itu sampai macet gara-gara pakai Shell Super. Shell Ultra. Yang 4T berarti ya, yang untuk motor lagi. Ya nggak masalah lah pakai oli diesel, tapi jangan pakai acuan spesifikasi gitu. Nah, karena oli diesel itu nggak dirancang untuk oli motor, ya lihat-lihat lah. Katanya sih kalau oli diesel yang nggak ada tulisannya GF5 itu aman, ya belum tentu juga. Karena ya namanya ya, kebutuhan oli diesel itu kan beda dengan kebutuhannya oli motor. Kalau sampai ternyata ya oli dieselnya Shell itu ternyata lebih baik untuk oli motor, mending jangan pakai oli Shell lagi lah. Itu jelas pabrikannya nggak becus itu bikin oli. Ya penulis masih eksplorasi oli ya. Merek oli di dunia ini banyak. Yang masuk Indonesia itu pun banyak ya. Ya mumpung Nmax-nya penulis ini ganti olinya sekitar 1000 sekali. Ya entah ini sadunya sukses atau enggak. Mumpung ganti olinya 1000 sekali, ya penulis jadi punya kesempatan ganti-ganti banyak oli. Ya nanti kita lihat lagi lah. Yang jelas spesifikasi itu sebaiknya ya jangan terlalu dipercaya. Kayak oli matic lah, oli maticnya Shell ini ya, tulisannya Jaso MB. Ternyata dicari di Jasonya sendiri nggak ada oli Shell scooter itu, nggak ada. 5W40 itu nggak ada. Shell scooter ultra, Shell ultra scooter nggak ada di websitenya Jaso.
Apa olinya bagus? Wah, enggak, jelek, amit-amit jelek ya. Dipakai enggak apa kencang nggak bisa, jadi top speed 108 itu kena sunat sama Shell Ultra. Sebelumnya bisa 112 tuh. Langsung begitu hari pertama pakai Shell Ultra, tenaga mesin langsung turun. Wah, parah kan. Terus Shell AX5 juga parah, dipakai RPM tinggi encer langsung. Nah, kalau pabriknya sendiri buat oli nggak becus, ngapain ya. Oke lah, memang kalau pakai oli dieselnya Shell itu halus suara mesinnya. Tapi itu kan karena olinya kental, kental, kental banget. Oli diesel itu kan mensyaratkan emang HTHS-nya harus tinggi. Tapi Shell ini ya termasuk yang dugal ya, termasuk yang nggak berani buka data. Karena di data sheet itu nggak ada HTHS kalau nggak salah itu ya. Untuk apa Shell Rotella itu nggak ada HTHS-nya. Padahal itu penting. TBN-nya untungnya ada, tapi TBN-nya 10 ya, spasnya 1,1. Wah, tinggi banget itu. Penulis penasaran, apa ada di antara pemirsa ini yang membandingkan oli Rotella dengan Mesran Super? Rotella yang 15W40 dengan Mesran Super yang SAE 40. Itu coba gimana dibandingkannya, mana yang lebih bagus? Penulis untuk Shell Rotella ini tunggu dulu, lihat apa namanya, ya dari satu dulu. Penulis mau coba PAU dulu lah, belakangan coba oli diesel. Karena penulis sendiri merasa kalau apa masih percaya sama pabriknya, ya cari oli yang khusus untuk motor yang dibuat oleh pabrik itu. Kalau sudah nggak percaya ya jangan pakai merek itu sama sekali sudah. Artinya pabriknya nggak becus. Klaim-klaimnya pun bisa aja bohong semua. Masuk itu pabrik besar. Jangan anggar pabrik besar nggak mau bohong ya. Masa nggak inget sih sama kasus anti gredek 100%, motor nyaman, sangat nyaman, premium, eksklusif. Masa lupa sih soal itu? Itu pabrik besar yang ngomong gitu. Motor paling irit se-Indonesia. Apa nggak lupa yang ngomong itu pabrik siapa? Pabrik besar itu, internasional. Ya wes lah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.